memberikan presentasi tentang pengendalian sampah. Pada waktu pertemuan sebelumnya kita mengidentifikasi masalah yang ada di sekolah kita itu salah satunya adalah masalah sampah. Kenapa sampah? Sampah itu pasti dihasilkan setiap hari oleh semua orang karena nggak semua barang itu bisa dipakai terus menerus. Contohnya seperti plastik, kertas yang udah nggak kepake gitu-gitu. Nah, ide sampah ini juga kami dapatkan itu dari ngelihat tiap istirahat selesai makan di kantin itu kan banyak menggunakan plastik, kayak misalnya untuk bungkus makanan, terus untuk minuman, terus plastik-plastik itu banyak yang dibuang sembarangan. Misalnya pulang sekolah plastik-plastik sisa makanan itu ditinggal di kelas atau di kantin, masih banyak yang belum dibuang pada tempatnya. Terus selain itu kita juga ngelihat kan kalau orang buang sampah tuh, membuang sampah itu adalah hal yang membosankan. Maksudnya biarin aja lah, tinggalin aja di situ, ntar juga ada yang buang gitu. Nggak ada kesadaran diri untuk membersihkan tempat tersebut atau membuang apa yang bekas kita pakai. Nah, ide ini kami buat dengan latar belakang gimana cara bangkitin semangat dari teman-teman untuk buang sampah, terutama dari yang kita pakai dulu gitu. Karena kalau nggak dari kita yang mulai kan nggak mungkin orang lain. Jadi idenya itu ada di sini. Apa yang bisa dilakukan dengan sampah? Jadi rencananya itu kita mau buat kayak game gitu bentuknya. Karena kan tadi kita nggak mau jadiin kegiatan membuang sampah itu sebagai hal yang membosankan. Jadi gamenya itu kayak gini. Jadi game ini misalnya bisa dilakukan 1 kali dalam seminggu. Misalnya hari Jumat sekalian sebelum pelajaran PKT atau pelajaran perwalian gitu. Nah, gamenya itu rencananya jadi seperti ini. Bentuknya itu misalnya ini ada meja. Misalnya ada meja. Nanti misalnya kita gunain laptop nih di sini. Nanti di laptop ini ada diajukan beberapa pertanyaan. Terus game ini bisa dimainin itu dengan cara buang sampah. Jadi gini, misalnya di sini depan ada kotak tong sampah. Untuk jawab pertanyaan ini, kita harus milih jawabannya itu dengan memasukin sampah ke salah satu tempat sampah yang ada. Misalnya pertanyaannya siapa pembuat lagu Indonesia Raya. Terus misalnya pilihannya Soekarno, W.R. Supratman sama Budi Utomo gitu. Nah, untuk jawab pertanyaan ini kita harus masukin sampah ke salah satu tong sampah ini, misalnya tong sampah A, B, C. Nah, ini yang kita masukin sampahnya sesuai sama jawaban kita. Ngerti nggak? Misalnya kita jawabnya B, W.R. Supratman nih, kita harus masukin sampah ke tong sampah yang ini. Jadi untuk tiket main itu kita harus buang sampah di tong sampah. Nah, ntar yang mengoperasikan ini ada salah satu dari kita, dari panitianya itu. Nah, kalau misalnya jawabannya benar, ntar kita dapat tiket. Atau ya pokoknya kita dapat tiket itu ntar bisa kita tukerin hadiah. Misalnya untuk kalau kita menang 2 tiket, kita bisa tukerin
kertas ulangan, karena kan pasti semua orang butuh kertas ulangan nih di sekolah. Atau kalau kita menang, kita jawabnya benar 4 kali misalnya, terus kita dapat 4 tiket, kita bisa tukar bolpen atau pensil kayak gitu. Nah, kalau misalnya cuman meja sama laptop sama tong sampah itu kan kurang menarik. Nah, itu nanti bisa dibantu sama teman-teman lain atau teman-teman dari art untuk menghias, sehingga kita sebagai siswa tertarik untuk main game itu. Game itu bisa dimainin misalnya pas istirahat atau pas misalnya pelajaran PKT, ntar habis selesai main game, ntar ditanya sama gurunya apa yang kita dapetin dari game itu, kayak gitu. Terus pertanyaannya ini, menurut saya kan karena ada kurikulum 2013, kelas 10 sampai kelas 12 itu kan dibagi ke beberapa kelas, ke kelas ibu, kelas bahasa, kelas IPA, sama kelas IPS. Pelajaran yang tiga-tiganya ada itu kan sejarah. Nah, pertanyaannya misalnya tentang sejarah kayak tadi yang Indonesia Raya itu, atau misalnya pertanyaannya lagi siapa yang bikin bendera merah putih pertama kali, kayak gitu-gitu. Karena kan pasti semua kelas dapat pelajaran tersebut gitu. Nah, metode perhitungannya saya mengambil perhitungan mengenai dananya. Jadi kita kan butuh tempat sampah besar nih untuk masukin sampah-sampah tersebut. Menurut yang saya cari itu tempat sampah besar itu sekarang yang gede-gede itu harganya itu 200.000 per piecesnya. Terus ntar laptopnya ini kan kita bisa gunain dari teman-teman panitia kan pasti ada. Terus hadiahnya misalnya untuk kertas ulangan, untuk bolpen, untuk pensilnya kayak gitu-gitu. Kira-kira dalam satu game butuhnya sekitar 500.000. Nah, tiketnya karena kita dalam program untuk mendaur ulang terus melestarikan lingkungan, kita pakai koran aja, jadi nggak usah pakai kertas baru. Terus kira-kira kalau diakumulasi total dana yang dibutuhkan untuk game ini itu sekian gitu. Terus apa hubungannya dengan pelajaran? Dengan pelajaran misalnya kayak tadi saya utarakan, misalnya dengan pertanyaan-pertanyaan itu kita bisa menghubungkan dengan pertanyaan sejarah, atau bisa kita ganti dengan pelajaran matematika yang pasti kita semua dapat. Terus selain itu juga teman-teman dari art bisa menggunakan kreativitasnya untuk menghias game tersebut. Terus abis itu misalnya kayak untuk ulangan, misalnya ulangan A gitu, terus kelasnya nggak ada kertas ulangan, bisa main game itu terus habis itu dapat kertas ulangannya, tapi harus jawab bener juga kayak gitu-gitu. Jadi diharapkan dengan adanya game ini membuang sampah itu nggak membosankan lagi, kita bisa main dengan hal yang tadinya menurut kita nggak terlalu penting. Itu aja, terima kasih.